Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Sorwandono dalam mata kuliah Filsafat Ilmu, mata kuliah yang akan membuat para pembelajarnya menjadi calon-calon filsuf terkemuka. Dalam video ini, kita akan membahas tentang dimensi berpikir dalam filsafat. Dari dimensi yang paling pelik, paling abstrak, sampai dimensi yang paling praktis. Baik teman-teman semua, kita akan membahas dimensi berpikir dalam filsafat. Dimensi merupakan ruang lingkup dari proses berpikir. Dari berpikir yang sangat mendalam, yang mempertanyakan sesuatu yang sifatnya hakikati. Mengapa sesuatu terjadi? Sampai dimensi melihat kepada proses dengan pertanyaan besar sekitar bagaimana sesuatu proses terjadi. Sampai dengan dimensi berpikir tentang implikasi dari sesuatu. Dengan pertanyaan besar, apa kebermanfaatan dari sesuatu yang kita perbincangkan. Ingat tentang kisah Nabi Ibrahim maupun Newton memberikan contoh terbaik. Bagaimana berpikir dengan dimensi filsafat. Ayo kita buka satu persatu agar semua hakikat itu terbuka. Mari kita lihat dalam slide sebelah. Berbincang ontologis tentang bagaimana, mengapa sesuatu terjadi. Kita berbincang tentang dibalik sesuatu atau sesuatu yang sifatnya metafisika. Kita akan melihat sebelum sesuatu terjadi, terdapat gejala apa. Berpikir ontologis harus menemukan pertanyaan yang sangat mendalam. Sebagaimana halnya Newton tatkala menemukan hukum gravitasi bumi. Diawali dari pertanyaan ontologis. Mengapa apel jatuh ke bawah secara tegak lurus? Jatuh secara tegak lurus merupakan pertanyaan yang sangat ontologis. Karena dari sinilah kemudian Newton mampu merangkai imajinasi dan membangun simulasi besar. Sehingga lahirlah premis-premis teori tentang gravitasi bumi. Berpikir ontologis, berpikir tentang bagaimana sesuatu berjalan. Bertanya dengan tanda tanya besar, yakni bagaimana sesuatu terjadi. Berpikir untuk mendapatkan metode dan teknik. Lebih mendalam lagi, berpikir untuk mendapatkan metode dan teknik yang paling efektif. Dimensi aksiologis bertutur tentang kebermanfaatan dari pengetahuan baru yang kita temukan. Termasuk juga di dalamnya sejumlah imajinasi, sejumlah limitasi yang akan terjadi. Berpikir filsafat akan membuat seorang menjadi bijak dan tidak akan memaksakan kehendak. Islam mengajarkan bagaimana berpikir aksiologis. Konsepsi tentang maslahah dan madarat sangat kuat dalam pembahasan maqasidus syariah. Tentang tujuan dari keberadaan agama Islam itu sendiri. Bayangkan para sahabat hidup di tahun 1970-an. Di mana interaksi antara masyarakat sangat terbatas. Sedangkan kita punya cita-cita berinteraksi secara luas. Ketika kita berbincang tentang globalisasi misalnya, kita harus berbincang secara ontologis tentang kenapa ada lokalisme. Ada kesukuan yang sangat menguat. Tetapi menimbulkan sesuatu yang tidak produktif. Bayangkan bagaimana mekanisme yang mampu membawa kita berinteraksi dengan sahabat kita yang ada di Amerika Serikat dengan murah. Sehingga kita bisa berjualan produk di desa kita yang terpencil di Indonesia dengan efektif dan efisien. Inilah yang namanya dimensi epistemologis. Marilah bermimpi untuk memutar roda waktu ke belakang. Globalisasi akan dapat dicerna dengan baik dengan cara ini. Inilah dimensi aksiologis. Mari kita berbincang contoh yang kedua tentang simulasi demokrasi. Secara ontologis, demokrasi adalah fenomena gejala autokrasi. Oposisi dari demokrasi adalah autokrasi. Sebuah sistem di mana pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh sedikit atau bahkan satu orang saja. Bayangkan bagaimana Plato memikirkan Yunani yang mulai porak-poranda karena pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh satu orang saja. Sedangkan permasalahan yang sangat berat, kompleks,
tidak mungkin menyelesaikan masalah yang kompleks hanya oleh satu orang saja. Pasti bias, pasti tidak produktif. Nah, disinilah yang namanya dimensi ontologis. Ayo bayangkan dan imajinasi Plato tentang mekanisme demokrasi dapat berjalan. Agar para audiens yakin apa kira-kira hasil positifnya. Inilah yang namanya dimensi epistemologis. Kita berpikir tentang proses. Dan yang terakhir, bagaimana hasil positifnya adalah dimensi aksiologis. Ayo berlatih dengan 3 konsep tersebut. Militerisme, feminisme, dan modernisasi. Oh iya, kira-kira hasilnya apa? Terima kasih atas semua perhatiannya. Bagaimana dengan opposite word dari feminisme? Bagaimana pula dengan opposite dari modernisasi? Saya yakin semua sahabat akan dapat berpikir secara keras agar menemukan konsep yang paling tepat. Percayalah, bila Anda serius memikirkannya, maka Anda akan benar-benar menjadi filsuf. Seloroh saya, andaikan Anda diberikan kesempatan hidup lebih dulu dari para filsuf, jangan-jangan para filsuf tentang militerisme, feminisme, dan modernisme akan membaca tulisan dari Anda. Alhamdulillah, bagaimana para calon filsuf terkemuka? Apakah sudah dapat mempraktikkan cara berpikir dengan menggunakan dimensi filsafat? Apa manfaat yang Anda bisa peroleh? Apakah semua sahabat bisa melambungkan pemikiran dengan azimut berpikir yang melambung dan dengan horizon berpikir yang luas? Apakah para sahabat sudah kepingin bisa seorang Rocky Gerung? Mari tetap bersemangat dan fokus. Terima kasih atas semua perhatian untuk menyaksikan video ini secara tuntas. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.